Cek. Masuk teman-teman suaranya? Masuk, Kak. Oke. Sebentar ya. Kita mulai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi di Zoom kali ini dan kemarin sempat saya bilang kalau kemarin itu Zoom terakhir, ternyata kemarin itu Zoom evaluasi, dan kalau yang kalau hari ini adalah Zoom evaluasi sekaligus penutupan teman-teman. Jadi di Zoom malam hari ini kita bakalan evaluasi lagi tentang Shopee untuk terakhir kalinya ya teman-teman di kelas ini. Tapi kalau misalnya ntar ada yang mau nanya nggak apa-apa, ntar bisa japri atau tanya di grup aja sambil saya. Kalau ada yang mau tanya malam hari ini boleh, ada yang mau sambil ngecat juga boleh. Kita ada waktu sampai jam 10 teman-teman ya. Sebelumnya saya ya bisa ada kerjaan. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi putar Shopee kalau masih ada yang bingung. Saya sambil buka Shopee sini deh kalau misalnya teman-teman ini bingung. Teman-teman di sini udah pada tahu kan kalau misalnya ini Zoom lagi nih karena Zoom evaluasi. Apa selama ini udah tahu semua atau mungkin ada yang bingung atau mungkin butuh insight baru atau apa, mungkin bisa ditanyain ya. Oke. Teman-teman, ini nggak ada yang mau nanya nih. Karena ini Zoom emang khusus buat tanya jawab aja loh, buat evaluasi. Kak Jane bilang begitu. Dan sorry juga kalau misalnya suara saya lagi agak bindeng, soalnya emang lagi kurang sehat banget nih. Nggak apa-apa. Yang penting poinnya adalah teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, saya bisa jawab. Teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Selamat malam, Mas Kosi. Ya, malam. Kemarin kan saya juga ngikuti rekamannya ya karena ada keperluan. Oke. Ada beberapa hal, saya tahu kalau 2 hari berturut-turut yang kemarin dengan yang ini itu adalah untuk evaluasi. Tapi karena niat saya di sini kan adalah untuk belajar dulu ya karena memang masih baru. Hal yang mau saya tanyakan itu apakah judul produk itu ya dengan harga itu masih dapat kita edit, itu yang pertama. Nah, kemudian sekalian ya borongan ya pertanyaannya. Nanti dulu. Oke. Terus kemudian yang kedua. Judul dan harga produk. Yang kedua itu stok sebaiknya itu idealnya berapa, karena yang saat ini sedang saya isikan itu karena memang belum paham banget ya paling tidak 100 lah, karena kan dropshipper ya, saya khawatirnya kalau mungkin kurang terlalu banyak atau bagaimana nggak tahu, tapi saya di situ tuliskan itu kan rata-rata 100 itu. Oke. Ya, terus ya, lanjut. Yang ketiga, untuk pengharum ruangan yang dengan beberapa varian. Pada saat kita mau mengupload itu kan ada pengharum ruangan yang beberapa produk. Terus apakah itu dapat juga menambahkan produk baru tetapi dengan tiap-tiap variannya. Maksudnya yang pengharum dengan beberapa varian itu kan satu produk ya, maksudnya ya, tetapi dengan beberapa varian gitu ya. Terus kita mau ngupload lagi tetapi dipisah-pisah gitu tiap-tiap variannya. Nambah maksudnya nambah produk lah ya. Itu terus kemudian yang saya tulis baru itu. Ya sudah, itu dulu aja, 3 aja dulu ya. Ntar lagi untuk ngupload produk yang
yang saya lakukan itu mendekor dulu atau harga coret dulu. Jadi saat ini kan saya lagi masukkan produk ya. Terus setelah produk selesai, pinginnya itu kan hasilnya bagus lah dekornya ya. Jadi kalau hanya 1-2 produk, kemarin yang disarankan 5 ya. Kemarin yang disarankan kan 5. Maksud saya pengen lebih dari 5, biar nanti pada saat pas dekor itu juga produknya lebih banyak begitu. Nah, itu mencantumkan harga coret dulu atau harga coret nanti berikutnya, tapi dekor dulu atau bagaimana gitu. Saya pengen tahu urutannya dulu. Oke? Ya, itu saja ya. Terima kasih. Oke, kita jawab satu ya. Pertama dari judul dan harga apa bisa diedit. Itu bisa kapanpun, dimanapun kita bisa edit judul sama harga. Cuman kalau judul itu dia bisa kapan aja diedit judulnya. Cuma kalau harga dia nggak sewaktu-waktu, bisa terus karena ada momen atau waktu di mana kita tuh nggak bisa edit harga karena satu, produk kita tuh lagi masa promo. Jadi kalau kita lagi ikut promo nih, entah itu promonya sifatnya seminggu, sebulan atau berapa hari lah yang dari Shopee ataupun kita sendiri yang ngadain, itu kita nggak bisa ubah harga awal. Jadi benar-benar harus matiin promonya dulu atau nunggu promonya udah dulu atau selesai dulu gitu. Jadi contoh misalnya satu produk kita nih kita ikutin promo combo hemat iya, terus misalnya ada promo dari Shopee ada misalnya ada 3, jadi totalnya ada 4 promo nih yang berjalan, entah itu berjalannya lagi sedang berjalan atau nanti bakal berjalan gitu. Tapi ada 4 nih. Jadi kalau misalnya di sales center divisi itu kan pasti bakal kelihatan tuh kalau misalnya ada jalan berapa promo. Ya itu kalau misalnya dia masih ada jalan promo, itu nggak bisa langsung edit harga gitu. Jadi mesti harus diudahin dulu promonya gitu. Kayak gini deh, saya kasih contoh. Saya screen dulu bentar ya. Oh ini belum jadi host ya, sebentar. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Nih, ini contohnya gini. Ini ada review dari pusat, ini ada 3 promo. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Jadi nah, ini ada promo pakai diskon, promo toko, promo hemat. Nah ini kalau misalnya kita mau ngedit harga pas lagi promo ini berjalan, ini nggak bisa. Jadi semuanya harus dimatiin dulu. Dari pakai diskon dimatiin, promo toko dimatiin, promo hemat juga harus dimatiin. Supaya apa? Supaya kita bisa edit harga awalnya. Tapi kalau misalnya kita nggak edit harga awal, itu nggak bisa. Nah, begitupun kalau misalnya ada, kalau ini kan di promosi saya, jadi artinya kita bisa matiin sendiri. Tapi kalau misalnya kita lagi ikut event itu gimana? Ya, pilihannya cuma 2, jalanin event dulu sampai selesai, atau kita matiin paksa dengan cara kita chat ke admin Shopee-nya. Jadi kita chat ke CS Shopee, terus kita mintain promo, kita minta nonaktifin promo-promo dari produk yang ini, contoh misalnya produk refill, itu matiin semuanya, itu kita bisa minta. Nanti sama si Shopee bakal dimatiin semua. Dan saya pernah terapin itu waktu itu gitu, dan itu bisa kok. Gitu. Itu caranya kalau misalnya mau ubah harga, kalau kebetulan lagi ada promo gitu, kebetulan promonya lagi banyak, karena dulu saya kan ikut banyak promo tuh bisa sampai 6, 7 satu produk gitu kan. Nah, waktu itu saya mau ubah harga karena kan ada update harga baru ya. Itu saya mau nggak mau harus nungguin promonya kelar, kalau enggak ya saya minta ke Shopee-nya langsung buat nonaktifin promonya semuanya, baru saya ubah lagi harganya gitu. Terus yang kedua, stok sebaiknya berapa yang ideal? Kalau bisa pertama ini ya, jadi kalau bisa atur aja 500 minimalnya per varian. Mau varian apapun pokoknya atau produk apapun kayak 500 saja stoknya. Karena kalau misalnya terlalu 100 nih, misalnya taruh cepet habis, kalau 1000 kebanyakan. Jadi kalau 100 nih, nanti kalau misalnya cepet habis kita taruh sering update stok gitu. Tapi kalau misalnya 1000 takutnya kebanyakan gitu. Jadi kita paling tengahnya tuh 500 gitu. Terus yang ketiga, pas upload bisa 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 beda ini enggak postingan. Jadi gini, jadi kalau misalnya Ibu mau misal contoh satu postingan nih, itu red diffuser, ada varian 4 macam gitu kan, varian amis, dark coklat segala macam gitu kan, 4. Nah, kalau misalnya mau posting lagi produk dengan atau posting produk dengan produk yang sama, tapi cuma satu varian doang tuh nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya satu postingan isinya 4 varian, habis itu ntar postingan lainnya lagi nih, yang red diffuser satu lagi
cuma satu varian doang, misalnya Reduce of Dynamics doang, terus nanti upload lagi satu lagi buat Green Apple doang, itu bisa gitu. Sampai semuanya gitu. Itu pun berlaku kalau misalnya mau coba essential oil gitu ya, 6-6-nya gitu, ataupun parfum semuanya gitu. Itu bisa banget. Jadi pertama posting yang semua varian ada, kedua posting variannya satu produk. Jadi satu produk satu varian, satu produk satu varian gitu. Satu postingan produk satu varian, satu postingan produk satu varian, itu bisa. Nggak apa-apa. Supaya bikin rame produk toko gini, kayak saya pribadi kan juga gitu nih. Contoh nih essential oil. Ini saya ada yang satu varian doang, satu varian, tapi ada saya sisipin yang variannya banyak gitu. Ini saya satu-satu, saat nih contoh di parfum satu-satu, ntar sini ada yang khusus buat 6-nya nih, yang buat semuanya ada 6 varian kayak gitu. Jadi supaya apa tujuannya? Supaya produk yang ditampilin di toko itu banyak gitu. Itu tujuannya. Terus yang keempat, dekor toko dulu atau harga coret. Sebenarnya ini masalah persepsi aja, jadi nggak masalah yang mana dulu. Intinya kalau dekor toko itu yang pasti wajib upload produk yang banyak, atau setidaknya minimal ada lumayan banyak. Kenapa? Karena nanti pasti kita bakal adain produk-produk itu, postingan produknya itu di toko kita dan gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya misalnya contoh gambarnya yang di dekor ya, itu gambarnya gambar botol apel, tapi kita belum posting foto botol apelnya. Sedangkan kalau kita di dekor itu, kalau kita posting foto botol apel lah, itu kita bisa kasih link direct ke produk yang ada di toko kita. Nah, kalau misalnya kita belum upload produknya, ya jadi nggak bisa gitu. Nah, itu kan sayang sebenarnya. Jadi sebisanya dan sebaiknya itu posting produk dulu yang banyak gitu. Kalau buat harga coret itu bisa belakangan atau bisa sekarang juga nggak apa-apa gitu. Ya itu masalah waktu aja gitu. Yang jelas yang pasti kalau misalnya mau dekor toko itu pastiin dulu upload produknya yang banyak, supaya nanti pas dekor tuh kita bisa milih-milih nih, mau taruhnya di mana gitu. Ini untuk desain yang template ini taruh di mana gitu. Jadi kita bisa milih lah mau taruh di mana. Kayak gitu kurang lebih. Ya, kejawab ya? Iya, Atau oke. ya, dekor toko nih. Begini deh contoh. Bentar ya. Sudah. Jadi kalau intinya poinnya gitu teman-teman, kalau misalnya mau coba edit foto atau harga bisa sebebasnya, cuma kalau lagi promonya berjalan nggak bisa. Ya teman-teman, kalau ada mau ditanyakan lagi boleh. Buat cara ngedit di course tokonya udah pada paham kan teman-teman ya? Udah pada nyoba atau masih ada yang belum gitu? Atau masih kesulitan di posting produk, atau sampai saat ini belum pada posting produk atau gimana nih? Biar sekalian aja deh. Ini saya tampilin lagi. Jadi nih, mungkin teman-teman kalau masih ada yang bingung, saya buka-buka lagi aja ya. Nah, ini contoh dekorasi toko saya lah kayak gini kurang lebih. Nah, contoh nih misalnya ada ini botol apel. Ini kan postingan untuk dekor satu toko. Nah, kalau misalnya ini mau dilingin ke produk itu bisa. Nanti di sini nih teman-teman nih. Jadi pertama klik ininya, terus upload fotonya yang di sini di kanan. Ini nih. Habis itu nanti di sini ada sama link buat masukin direct ke tokonya. Entah itu mau kategori toko atau link khusus atau pakai Discord atau halaman rincian produk tertentu gitu. Nah, saya pilihnya halaman rincian produk ke botol apel. Supaya nanti kalau misalnya ada di toko kita yang ngeklik gambar ini, itu langsung di-direct ke halaman toko produk yang botol apel saya ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada postingan produknya, ya yang ada jadinya nggak bisa ke direct gitu. Jadinya cuma foto kosong aja gitu. Kan sayang sebenarnya. Kalau ada yang tertarik, dia bisa sekedar check out, ya harusnya teman-teman coba pakai cara kayak gitu. Dan untuk di toko sebenarnya ada banyak teman-teman bisa pakai semuanya, tampilan dan teks, atau ada produk kategori, produk pilihan. Pokoknya teman-teman bisa pakai dan atur aja ini kalau saya kan begini ya. Jadi
Ya waktu itu kebetulan saya pengennya kayak gini gitu. Kalau teman-teman mau yang beda, ya nggak apa-apa gitu. Jadi disesuaikan kan minatnya teman-teman mau ngeditnya kayak gimana. Tentunya kalau misalnya edit kayak gini, jangan lupa ditambahin link buat masuk produknya. Nih di sini. Yang di kanan ini nih. Diklik, terus tambahin aja mau ke kategori toko, atau halaman rincian produk tertentu, atau link khusus gitu, atau pakai diskon, ya bebas. Pokoknya teman-teman tambahin aja. Supaya nanti bisa nge-link ke produknya, kalau ada yang ngeklik ya. Kalau nggak ada yang klik, ya nggak bakal. Tapi kalau ada yang klik fotonya, nanti dia langsung nge-link ke produknya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau nanya lagi? Kak, kalau judul produk yang sama itu mending dibuat beda atau sama? Kak, kalau judul produk yang sama itu mending dibuat beda atau sama? Kalau bisa judul produk jangan sama persis, tapi minimal sama nggak apa-apa, cuman jangan sama persis lah. Sebisa mungkin kita punya ciri khas atau karakter dari judul produk kita ya. Jadi jangan sampai sama, takutnya kalau udah sama, ingat ya, kemarin saya pernah bilang, kalau udah sama nih misalnya entah mau fotonya, judulnya, harganya, itu customer cuman bakal lihat satu, harga sama jumlah penilaian. Kalau misalnya penilaiannya beda atau yang mana yang lebih banyak terjualnya atau mana yang lebih banyak penilaiannya, dia pasti bakal beli yang banyak penilaiannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya karakter yang di orang tertentu tuh nggak ada atau di orang lain nggak ada. Jadi makanya bikin pembeda kayak fotonya harus beda gitu. Harga disesuaikan lah gitu. Kalau judul juga oke disesuaikan lah. Cuma kalau foto harus banget beda, jangan sama. Supaya kita punya ciri khas masing-masing. Masing-masing produk ya terhadap produk yang lain. Jadi nggak sama lah istilahnya. Ayo next, kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ya kalau ada yang mau unmic atau mungkin tulis chat, nggak apa-apa. Ntar saya jelasin detailnya gimana. Kalau buat ini mungkin ada yang bingung nggak dekorasi toko ini apa aja, produk laris keluarnya apa, produk baru ini ntar keluarnya apa gitu. Sebenarnya dari namanya udah keciri sih kalau produk laris, artinya semua produk terlaris di toko tuh bakal diurutin dan kelihatan paling atas gitu. Daftar kategori berarti sesuai dengan kategorinya gitu. Kalau produk pilihan berarti kayak 4 jenis kayak gini, kayak di atas tadi. Kayak gini nih produk pilihan 4 jenis. Kalau mau slide ya berarti kayak gini. Mau satu foto kayak dari tadi, ini satu foto kayak gini. Ya teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman suka lah mau kayak gimana. Dan tentunya teman-teman nggak perlu takut masalah harga. Toh saya juga jual di harga 30.000 gini masih ada penjualan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah heran. Kenapa saya bisa ada penjualan? Karena saya udah ada penilaiannya. Orang udah percaya. Jadi mau beli itu juga nggak ragu teman-teman. Beda kalau misalnya masih awal-awal. Makanya kalau di awal itu, so kalau bisa jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Intinya kita ambil tengah-tengahnya aja. Kalau sering ubah judul atau nama produk, aman nggak, Kak? Kalau masih di awal-awal, aman. Tapi kalau misalnya seandainya udah penjualan udah lumayan, atau penjualan udah banyak, itu agak rawan buat turun sih. Buat turunin ini apa, algoritma toko kita. Jadi, algoritma toko kita bisa turun atau naik. Nah, itu tergantung dengan penjualan tiap harinya, terus judul produk, foto produk gitu, terus jumlah orang yang klik produk kita, dan sebagainya macam. Pokoknya banyak. Nah, kalau misal terlalu banyak, terlalu seringan ganti judul atau nama, atau harga gitu, itu bisa riskan juga. Riskannya tuh bukan pas lagi awal-awal ya, tapi pas lagi kalau misalnya udah penjualannya udah bagus nih, udah 5.000 ke atas gitu, atau 1.000 ke atas gitu, atau 10.000 plus-plus gitu. Nah, itu kalau misalnya ganti-ganti, ya itu bisa bikin turun lagi gitu, karena keubah lagi algoritma produknya sama si Shopee-nya gitu. Jadi harusnya produknya ini udah bagus dengan judul kayak gini, kita ubah lagi, ya yang ada dia pasti bakal bikin bikin baru lagi gitu peringkat produknya, supaya produknya ini makin bisa naik ke atas lah gitu. Nah kalau bisa untuk gonta-ganti judul ataupun harga itu di awal-awal aja, pas lagi produknya belum banyak terjual gitu. Nah kalau lagi belum banyak terjual, berarti kita sedang mencari mana yang kiranya paling cocok dan paling pas gitu, yang gampang orang lihat dan pengen beli gitu. Kalau misalnya di awal-awal aja gitu. Tapi kalau misalnya udah banyak penjualan nggak usah.
Next, ayo ada yang mau lagi teman-teman? Kalau mau nanya lagi langsung aja ya, nggak apa. Kayak tadi langsung on mic juga nggak apa-apa atau langsung tulis chat juga nggak apa-apa. Penjualan 50-an masih bisa ubah. Masih Kak, masih aman. 50-an masih aman kok. Kalau udah 1000 plus plus itu udah agak rawan sih. Cuman kalau 1000 plus plus ternyata lagi turun apa trafficnya lagi turun atau kurang, ya itu nggak apa-apa sih. Cuman intinya gini, poinnya adalah kalau misalnya ternyata penjualan lagi kencang banget nih atau lagi kencang gitu atau lagi lumayan lah tiap hari ada gitu, itu jangan gonta-ganti harga atau judul. Tapi selama penjualan masih anyap atau cuma sekali dua kali gitu kan ya, baru ada sekali dua kali itu nggak apa-apa, masih aman. Intinya kalau misalnya penjualannya kayak udah tiap hari ada, itu jangan gonta-ganti judul. Berarti itu udah fokusnya bukan ke judul atau harganya lagi, tapi ke mungkin bid iklannya, atau mungkin promonya, atau eventnya gitu kan ya. Atau apa gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa jadi karena penilaian, bisa jadi karena judul atau foto produknya kurang menarik, kayak gitu. Jadi dievaluasinya arahnya ke situ. Judul, harga, sama penilaian, sama foto sampul produk. Kalau masih 50 masih aman harusnya. Karena kan masih baru ya, masih belum tiap hari banget ada gitu. Next, kalau mau nanya lagi, nanya aja nggak apa-apa ya. Ini kita sambil sharing-sharing aja. Tapi overall di sini teman-teman semua udah pada ini belum sih? Udah pada coba jual di Shopee atau gimana? Atau mungkin lebih ke kayak udah coba nih tapi mungkin belum ada hasilnya atau mungkin lebih kurang konsisten aja atau gimana? Saya pribadi masih ada kok tiap harinya penjualan. Masih masih aman sih harus Shopee itu sampai sekarang. Teman-teman yang kalau ada yang mau nanya langsung aja nanya ya. Malam Kak Gozi. Ya, malam. Ya, Kak mau nanya, itu kan Boleh. pada saat kita memasukkan produk, masukkan harga, masukkan variasi, terus yang di terakhir itu kan ada order ke Facebook, order ke Twitter gitu kan. Apalagi kan ya istilahnya masih masih pemula lah gitu kan. Oh, ini di web DA ya? Ah, Di web DA. ya. Oke. Jadi kalaupun nanti seandainya nyobain order ke Facebook, itu gimana gitu Kak? Sementara kan kita di marketplace gitu. Maksudnya nyambung ke marketplace-nya, nanti Maksudnya nyambung ke DA-nya itu gimana gitu. Order kalau barangnya kalau gitu. ngodernya oke. Ini pilihnya yang penjual marketplace. Jadi pas lagi checkout itu terkadang ada di sana ada penjual langsung atau penjual marketplace. Nah, pilihnya yang penjualan marketplace. Bedanya apa? Kalau penjual langsung itu berarti dia langsung nih, bukan di luar marketplace ya. Artinya penjualan yang emang langsung ke customernya. Entah itu mau keluarga, saudara atau siapapun itu di luar Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Tapi kalau misalnya penjual marketplace berarti khusus buat marketplace aja. Kayak misalnya Tokopedia, Shopee atau Lazada itu kan itu langsung resinya langsung otomatis dapat ya gitu. Nah, kalau resi otomatis dapat gitu, itu pilihnya yang penjualan marketplace supaya nanti bisa masukin nomor resinya di web DA-nya. Karena kalau misalnya di penjual langsung itu nggak ada kolom buat masukin nomor resinya. Tapi kalau misalnya penjual marketplace, kalau kita order ke pusat, itu ada kolom buat masukin nomor resinya. Nanti tinggal kita salin aja copy paste copy, terus paste di DA-nya gitu. Untuk nomor resinya. Ntar tinggal order aja sesuai barangnya gitu. Nah, ntar Kalau gimana ada cara out pengirimannya? Hah? gitu ya. Kalau nanti Iya ada gitu. out kita coba ke Facebook itu gimana caranya itu? Oh, kalau ada orang Facebook yang mau beli, Kan kita coba itulah gitu kan sebagai ya oke. apa mulanya lah gitu supaya ada inilah Oke. di Berarti gitu kan.
Berarti bukan penjual marketplace. Itu berarti kan di luar marketplace. Berarti dia masuknya ke penjual langsung. Jadi ntar mintain alamat customer ya segala macam gitu kan ya. Habis itu nanti kita order ke pusat. Habis itu ntar kita masukin rinciannya dan juga alamat dia ya gitu. Nah, kita juga pilih pengirimannya yang sesuai yang dia pengen gitu. Tentunya kita jangan lupa kasih harga ongkirnya itu sama sesuai dengan ongkir dari kita ke dia. Tentunya ongkir pengirimannya dari alamat pusat DA ya. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi kita harus pakai alamat yang pusat DA itu yang alamat gudang. Jadi bukan pakai alamat Tetap ini ya, pakai. bukan pakai alamat toko, bukan pakai alamat kantor DA, tapi pakai alamat gudang yang dari Bogor itu. Nah, nanti settingan kita ngasih harga ongkirnya itu dari situ, dari alamat Bogor itu ke alamat customernya. Supaya apa? Supaya dapat harganya pas gitu. Ntar cek aja di Google, ada kok cara cek ongkirnya gitu. Nanti kalau udah benar sesuai dengan alamat dia, misalnya kecamatannya semuanya udah benar, tujuan kecamatannya apa, kecamatan pengirimnya dari mana gitu. Terus dari provinsi apa ke provinsi apa, dari kecamatan apa ke kecamatan apa gitu kan. Itu kalau udah benar semua ntar bakal kelihatan tuh dari JNE, JNT, si cepat semuanya bakal kelihatan. Nanti tinggal pilih aja si customer mau apa. Nanti kita nyediainnya ketiga, JNE, JNT sama si cepat. Nah, ntar kasih dia pilihan mau apa gitu. Kalau JNE segini, kalau si cepat segini, kalau JNT segini gitu. Nah, ntar kalau udah nggak kita kirimin aja. Oh, kalau untuk JNE ongkirnya segini kak, misalnya 10.000 gitu. Kalau JNT 12 gitu. Tetap kita masukin aja ke rincian pemesanannya. Misalnya contoh pesannya botol apel gitu. Botol apelnya contoh misalnya 2 pieces. Kita contoh jualnya harga 25.000. Berarti 25 kali 2 kan 50. Itu baru barangnya doang. Nah, tambah ongkir contoh misalnya 12.000, berarti totalnya 62. Berarti si customernya wajib transfer ke kita 62.000. Nanti kita kasih nomor rekening kita ke dia, tapi nomor rekeningnya aja ya gitu. Nah, nanti dia transfer kalau dia kasih buktinya nih, kalau dia udah kasih bukti screenshotan atau fotonya, jangan lupa wajib dicek. Jadi jangan langsung asal percaya karena itu bahaya teman-teman. Kalau langsung asal percaya, takutnya dia scam atau nipu gitu karena udah banyak kejadiannya. Jadi sebisa mungkin saat dia ngerasa udah transfer, kita langsung cek minimalnya maksimalnya itu 5 menit setelah dia bilang udah transfer. Kalau nggak ada yang masuk berarti itu dia bohong. Tapi kalau misalnya 5 menit itu udah masuk berarti udah jujur, tinggal kita kirim aja gitu. Tinggal kita order ke pusat, pengirimannya langsung ke sana kayak gitu. Pengirimannya kalau misalnya order dari Facebook berarti penjualan langsung ya, bukan penjual marketplace. Kalau penjual marketplace itu khusus kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak kayak gitu. Nangkep poinnya? Iya. Oke. Berarti ntar atau masih bingung nggak cara ngorder DA-nya gimana? Maksudnya bedain penjual langsung atau penjual marketplace itu udah paham kan ya maksudnya gimana? Soalnya kalau penjual langsung itu khusus buat kalau selain marketplace aja. Kalau penjual marketplace khusus buat marketplace aja. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang mesen nih, tapi mesennya nggak lewat Shopee, nggak lewat Tokopedia, berarti kan itu di luar itu ya, di luar marketplace. Berarti kita pakainya yang penjualan langsung, bukan pakai yang penjual marketplace. Gitu. Oke, lanjut. Nah, banyak pertanyaan. Semua produk ada di marketing kit, Mas. Ada Bu, ada. Ada itu semua produk ada. Dari zaman dulu bahkan zaman yang dulu masih jualan kurma, jas hujan gitu kan. Itu ada semua di marketing kit. Bahkan sampai kayak soket segala macam itu ada di marketing kit gitu. Cuma kalau mau yang lebih spesifik, kalau sama Spring Summers itu masuknya pasti laris. Tapi kalau marketing kit itu semuanya ada gitu. Dari yang zaman casing HP gitu itu ada. Tapi kalau mau yang spesifik buat produk sama Spring Summerson ya, harum, itu parfum juga itu ini pasti laris channelnya. Lanjut teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau bikin combo hemat itu hitungannya gimana ya Kak? Produk utama dan produk tambahan harus dibikin harga coret ya. Jadi
Kalau combo hemat itu dia ya dicoret itu adalah produk tambahannya. Jadi bukan produk utamanya. Kalau produk utamanya tuh gini, ntar. Di sini ya. Jadi kalau combo hemat tuh masih nih, ini saya kasih lihat aja ya contoh ya. Contoh nih, ini refill sama boleh diffuser sama refillnya. Jadi diffusernya masih harga yang pertama, masih harga yang awal. Cuma yang ditambah harga potongan itu yang produk tambahannya. Jadi kalau misalnya istilahnya kayak paketan gitu loh. Jadi kalau misalnya diffuser ini kan paketannya sama refill nih. Jadi kalau misalnya ada customer yang beli diffuser terus dia mau beli refillnya juga, langsung satu kali checkout itu dia bisa ada potongan. Nah, potongan itu kita yang ngatur sendiri berapa persen. Contoh misal 4%, berarti dapat potongan 4% dari harga awalnya dia gitu. Dari harga awalnya 105.000 jadi 100.000, contoh begitu ya. Jadi yang dicoret itu adalah harga produk tambahannya, bukan harga produk utamanya. Beda kalau pakai diskon. Kalau pakai diskon itu dia kan berarti satu produk doang jenisnya, bukan 2 jenis produk tapi satu jenis produk. Jadi artinya kalau pakai diskon itu semakin banyak, berarti produknya semakin banyak diskonnya gitu. Jadi semakin banyak kuantitasnya. Misal contoh botol apel dia belinya 5, berarti semakin banyak juga diskonnya gitu. Jadi kalau misalnya dia beli 10, contoh misalnya dia beli 5, diskonnya 2%, beli 10 diskonnya 5%, terus beli 20 bisa contoh diskonnya 10%, nah kayak gitu. Itu kalau pakai diskon. Kalau combo hemat itu dia yang diskon adalah produk tambahannya aja. Kak, kenapa kalau kita order dari pusat untuk marketplace selalu muncul pre-order? Itu memang settingan settingan default-nya aja kayak gitu. Cuman secara produk itu udah ada semua kok gitu, tenang aja. Cuman biasanya di proses itu 1 hari. 1 hari setelah order. Kalau lewat pusat ya. Itu tulisan pre-order itu emang settingan default-nya aja, Kak. Karena kan dulu, awal-awal itu Dropship aja ini jualnya tuh bukan jualan pakarung-pakarung, tapi produk custom. Dan produk custom itu kan harus pre-order gitu. Jadi makanya settingan tombolnya tulisannya pre-order. Temen untuk parfum ini Summer Spring sama Summer Sun itu nggak pre-order sebenarnya gitu. Itu cuman tulisannya aja gitu. Karena mungkin emang dari orang pusatnya juga nggak ngubah atau gimana atau nggak langsung edit edit websitenya atau nggak ngebongkar websitenya karena sebenarnya sama aja fungsinya gitu. Lebih ke sana arahnya. Cuman kalau stok sih sebenarnya ada semua. Sementara ini iklan tetap jalan, Kak, tapi klik sedikit. Aku biarin dulu, nggak adain dulu, tapi nyari traffic dari live nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aman, Kak, intinya. Intinya kalau traffic itu kita bisa coba dari berbagai macam cara ya. Kan saya pernah bilang kalau Shopee itu kompleks, jadi nggak selalu mulai tentang iklan, tapi juga coba cari layanan. Kalau salah satunya juga dari live juga nggak apa-apa gitu. Dari live Shopee juga nggak apa-apa. Atau mungkin bisa nih kalau misalnya ada yang jual TikTok juga, jadi satu satu kali nge-live itu nge-live Shopee iya, nge-live TikTok iya gitu. Jadi terus keranjangnya tuh disamain aja urutannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kita tinggal jawab-jawabin aja sesuai dengan yang kita paham gitu. Itu bisa juga kreatif sih kalau misalnya ada yang mau nyoba ya teman-teman. Jadi contoh satu HP-nya buat live Shopee, satunya buat live TikTok di jam yang bersamaan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, kita langsung bales gitu, langsung jawab. Itu kalau teman-teman mau pakai bisa banget. Kak, kira-kira proses order seperti ini. Pembeli pesan bayar ke saldo kita di Shopee. Uang bayar tersebut kita ambil dari Shopee. Buat pesan manual ke berbeda dengan alamat tujuan ke pembeli tersebut atau ada langkah yang lebih auto percepat. Jadi kalau ada pesan dari Shopee itu uangnya nggak langsung masuk ke saldo kita, Kak. Jadi kita mesti istilahnya kayak nalangin dulu lah. Jadi gini alurnya. Ada orderan di Shopee nih pertama. Misal contoh orderannya botol apel, nilai omsetnya, contoh, ini omset kotornya misalnya udah dicampur sama ongkir 60.000,
tapi nilai omset kotor produknya aja, contoh produknya aja, 50.000. 50.000 ini contoh ya, contoh 50.000 tuh udah dipotong sama admin, contoh 50.000. Nah, contoh misalnya botol apel itu kita itu kan contoh 50.000 tuh untuk 2 botol apel. Nah, contoh misalnya per 1 botol apel kita untung 5.000, berarti kan kali 2 10.000 ya. Nah, itu nggak langsung masuk ke saldo penjual kita. Mesti harus kelarin dulu pembayarannya dan pengirimannya. Jadi pengirimannya sampai ke customer dulu, baru saldonya bisa masuk ke saldo Shopee kita, saldo penjual Shopee. Nah, jadi ketika ada orderan, kita prosesnya adalah nalangin dulu. Kita beli nih atau pesen ke DA-nya pusat gitu kan ya, lewat, DA pusat terus dengan alamat pusat juga, itu kita nalangin biasa, dengan harga beli gitu, bukan dengan harga jual ya. Jadi kan kalau tadi harga jual 25, contoh misalnya harga beli 17, berarti 17 kali 2 34 gitu kan ya. Kalau kita jual ke 25, berarti kan lumayan tuh, jadi ada selisih, profitnya berapa. Nah, itu ntar masuk ke kitanya tuh nggak langsung, bakalan masuk setelah, orderannya selesai, bersamaan dengan barang atau omset atau harga barangnya. Jadi kita nalangin dulu nih, kita mesen ke DA, habis itu nanti kita pesen ke DA, semuanya kita masukin data-datanya, nama, alamat, habis itu nomor resinya, semuanya kita masukin, habis itu ntar kita transfer ke DA, senilai dengan produknya. Nah, entar sama DA dikirimkan produknya ke customer-nya, sesuai dengan rincian yang udah kita pesen, nah entar di Shopee otomatis ke-update, kalau resinya bener, ya, kalau resinya bener. Kalau misalnya resinya salah, nanti teman-teman yang nanggung sendiri. Makanya kalau mau ngorder khusus marketplace ya, itu ordernya atau pas lagi copy paste resinya ya yang teliti. Jangan sampai salah atau mungkin kurang masukin angka satu doang di belakang nih gitu. Jadi karena saya suka nemuin tuh yang ada, jadi kan saya agen. Jadi kadang ada yang nemu customer yang mesin Shopee juga gitu. Itu ada yang kadang suka, salah masukin 01 angka gitu kan. Jadi di Shopee-nya udah update, cuman di web DA-nya nggak update gitu loh. Nah itu sebenarnya jadi masalah juga gitu. Nah takutnya kalau misalnya di Shopee-nya update, di DA-nya nggak update, itu jadi yang ada nggak keproses gitu. Atau yang ada ntar takutnya di sistem DA-nya nggak kekirim, tapi ternyata Shopee udah kirim gitu. Jadi kan sebenarnya harus sinkron, jadi sebisa mungkin webnya dari antara Shopee-nya sama di web DA-nya sama gitu. Soalnya kalau misalnya kita salah masukin nih, apalagi kita kalau ke pusat ya gitu, salah masukin nomor resi, yang ada ntar jadinya pas lagi dikirim, nomor resi salah gitu, jadinya nggak bisa update di Shopee-nya gitu. Jadi kita ngehindari hal kayak gitu, makanya kita harus teliti. Ntar ketika kita udah order ke pusat, pusat kirim, barangnya berjalan, barangnya sampai ke customer, customer klik pesan dan terima, uangnya bakal otomatis langsung masuk ke saldo penjual kita. Nah, berarti misal contoh 50.000 tadi omsetnya, omset penjualannya, itu udah sama keuntungan kita. Nah, berarti 50.000 dikurang dengan harga beli kita. Harga belinya kan berarti tadi 34.000. Berarti kurangin aja 50 kurang 34 berapa? Berarti kurang lebih 16.000. Berarti satu botol apa 8.000. Kali 2 16. Berarti kita keuntungan satu botol apa 8.000. Itu satu botol apa kalau misalnya sebulan kita kejual misalnya 50, berarti kaliin aja 8 kali 50. Itu kurang lebih profit kita, tapi belum dikurangin kalau teman-teman iklan, kalau teman-teman ada di admin Shopee itu belum ya. Jadi teman-teman perhitungan harus matang. Makanya saya pernah bilang, jualan jangan sekedar asal jualan, tapi harus untung juga. Makanya untuk harga harus disetting yang benar gitu. Jangan sampai pengennya ada penjualan aja, tapi kita nggak ada keuntungannya, jangan. Kita hindarin kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu ya, Kak Rahmat, buat di Shopee. Dan yang pasti adalah yang perlu diperhatiin adalah masukin atau copy paste nomor resi di webnya. Di web dia itu jangan sampai salah. Kak, kalau live kita jarang orang yang klik produknya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Sudah coba kasih harga live, harga promo langsung, tapi nggak ngaruh juga. Coba main di ini deh. Berarti kan itu kan masalahnya masalah traffic ya. Coba trafficnya kita jangan cuma di live aja gitu. Bisa jadi live itu masuknya karena satu organik memang dari live-nya. Atau bisa jadi karena organik karena dari ini, dari pencarian produk. Jadi
ada produk kita muncul paling atas di contoh di pencarian produk ya, terus kita klik nih. Biasanya kalau kita lagi nge-live itu bakal ada tulisan live juga. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat kali ya, ketika klik produk terus ada tampilan kayak kotak, ada orang live, nah ternyata itu live tokonya dia gitu. Bisa jadi karena hal itu juga. Jadi sebenarnya, pengaruhnya banyak buat mancing traffic ya. Bisa jadi live itu kepancingnya juga salah satunya dengan cara, kata kunci produk gitu. Jadi ketika ada orang nyari produk, terus dia klik produknya, kita lagi nge-live nih, nah dia pasti bakal masuk live kita dan di situ orang bisa lebih kepancing lagi, jadi udah hot market. Kenapa? Karena dia ngeklik produk itu dari pencarian kata kunci Shopee gitu. Habis itu masuk ke live-nya teman-teman, dijelasin lah sama teman-teman produknya secara detail. Jadi dia makin lebih tahu nih. Nah, itu kemungkinan closing-nya jadi lebih tinggi. Nah, untuk memicu ke situ berarti kan salah satunya adalah kita juga butuh iklan Shopee gitu, iklan Shopee kata kunci ya. Nah, jadi kita butuh dorongan traffic dari mana aja gitu. Tujuannya adalah kita biar ngegoreng lah. Jadi misalnya contoh dari kata kunci iklan kita cari ada orang yang klik gitu kan ya ke toko kita, itu kan masih cold market tuh, karena dia baru pengen beli doang. Nah, terus kita goreng lagi dengan cara nge-live gitu, jadi supaya dia lebih percaya dan yakin. Nah, jadi ketika dia makin percaya, makin yakin, dia semakin percaya dan mau beli produknya gitu. Tentunya dengan ada penilaian juga ya produknya, jadi jangan sampai di produk itu belum ada penilaian. Kalau di produknya itu belum ada penilaian, itu sangat sangat jarang banget ada penjualan. Jadi sebisa mungkin bagusin itu ya dulu. Adain dulu penilaiannya, adain dulu penjualan produknya, supaya produknya itu makin bisa lebih percaya. Terus buat mancingnya, tadi bisa dari live juga, atau mungkin dari iklan kata kunci produk, atau mungkin bisa jadi dari ikut event-event Shopee yang gratisan itu loh, yang pernah saya bilang. Karena itu ngaruh banget. Khususnya biasanya buat tanggal-tanggal tertentu kayak tanggal kembar, atau mungkin event hari tertentu gitu yang emang event-event Shopee, event-event besar ya, itu kalau teman-teman ikut event atau campaign Shopee yang gratisan itu, yang cuman modal apa apa produk doang, terus setting-setting harga doang, itu cukup ngaruh bikin traffic masuk lebih banyak daripada biasanya, cukup ya saya bilang. Karena saya udah nyoba gitu, dan sampai sekarang masih bagus. Kak, untuk daftar gratis ongkir itu syarat tokonya minimal harus menjual berapa produk ya? Saya sudah iklan cuman masih kena ongkir. Kalau ongkir itu kan sebenarnya yang nanggung customer ya, yang nanggung customer kita itu nanggung kalau misalnya kita ikut programnya, namanya program gratis ongkir ekstra gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau ikut program ongkir ekstra itu bakal kena biaya kurang lebih 4,7 atau 4,2 ya, saya lupa. Nah, itu kalau teman-teman ikuti nanti teman-teman bisa dapat tokonya itu bisa dapat voucher gratis ongkir tambahan buat customer tapi ya gitu. Itu terhitung buat customer siapapun itu yang pakai ataupun nggak pakai vouchernya, teman-teman tetap bakal kena biaya adminnya. Makanya ini strategi harus benar atau harus matang. Tapi plusnya adalah toko yang didaftarin gratis ongkir ekstra sama toko yang belum didaftarin gratis ongkir ekstra, itu faktanya bakal lebih banyak yang udah didaftarin gratis ongkir ekstra. Kenapa? Karena logikanya gini nih, kan customer misal contoh pengen belanja, ke toko A udah, ke toko B udah, terus dia pakai vouchernya gitu. Terus ternyata voucher voucher gratisan dia yang bukan gratis ongkir ekstra ya, yang setiap bulan itu dikasih dari Shopee kurang lebih 2 atau 3 voucher itu udah habis nih buat checkout selama sebulan ini. Pasti dia pengen cekot lagi dong dengan dapat gratis ongkir ekstra gitu, atau dapat voucher gratis ongkir tambahan. Nah, itu biasanya dapat voucher gratis ongkir tambahan itu cuman cuman voucher gratis ongkir yang khususnya berlaku buat toko yang udah daftar gratis ongkir ekstra. Jadi kalau yang belum daftar gratis ongkir ekstra dia nggak bisa pakai vouchernya. Nah, bayangin kalau misalnya ada customer yang pengen cekot tapi dia nggak dapat voucher itu. Kira-kira dia bakal agak nyesel atau gimana? Atau bakal agak ragu atau gimana? Atau bakalan beneran cekot atau gimana gitu? Karena biasanya dia juga nyari yang kayak gitu. Ada customer-customer yang mencari voucher gitu. Mungkin di kita juga ada ya. Saya juga kadang suka nyari gitu. Voucher gratis voucher ekstra atau mungkin voucher cashback yang bisa dipakai gitu. Jadi kita juga perlu perhatiin sisi itunya. Cuman kita juga harus siap nih. Budgetnya juga otomatis bakalan lebih banyak karena kan kita ada biaya admin. Biaya admin gratis voucher ekstra itu juga lumayan. Jadi kita harus perhitungannya harus matang supaya kita tetap untung juga gitu. Arahnya ke sana. Jadi jangan sampai kita udah setting harga sekian, terus ikut event promo banyak, tapi kita malah harganya lebih murah gitu kan. Terus kita ada penjualan, nggak banyak juga, terus kita nggak untung, ya itu salah kita juga gitu. Makanya harus berstrategi.
mulai dari harga atau event, promo gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau bakar uang juga boleh gitu. Bakar uang bisa lewat iklan satu. Ini saya jelasin ya. Kalau mau bakar uang, kalau teman-teman mau bakar uang gitu, artinya teman-teman sisain atau sisihin misal contoh 100.000 buat bikin tokonya ini makin banyak orang kelihatan lah gitu. Itu bisa bisa dengan cara satu lewat iklan. Itu udah pasti. Dua, ikut event yang sekiranya ngurangin harga gede lah gitu. Bisa bisa contoh ya, ada di event-event gratisan Shopee itu ada event yang kayak gini, eee, minimal belanjanya 30.000 diskonnya 50%, maksimal 7.500 atau maksimal 5.000. Nah itu teman-teman ikutin, tapi teman-teman harus siap sama konsekuensinya. Kemungkinan orderan bakal ada gitu, dan saya nggak bisa jamin banyak, cuman pasti bakal ada. Cuman masalah adalah siap nggak dengan potongan misal contoh 7.000 per satu kali orderan gitu, dengan minimal belanja 30.000. Berarti kan 30.000 berarti kurang lebih 2 botol apel ya, 2 botol apel dikurangi 7.000 masih untung atau enggak gitu. Nah, itu kan teman-teman harus atur strateginya. Kalau di awal tujuan utamanya adalah bukan fokus ke untungnya dulu, tapi gimana caranya ngebangun toko sama produknya biar makin dikenal. Nah, ketika udah dikenal kayak saya ini, ya saya nyeting harga gede juga pasti masih ada orang yang beli gitu, jadi nggak masalah juga gitu. Kayak ini kan dari diffuser harga awal 65 gitu, saya harga jual jadi 50, itu masih ada yang beli, walaupun kadang-kadang karena saya nggak fokus di diffuser, saya fokusnya di botol apel. Botol apel saya jual harga 30.000 masih ada yang beli gitu, karena saya udah branding-nya udah bagus gitu, penilaiannya udah banyak, penjualan udah oke gitu, jadi orang juga percaya mau harganya segitu juga gitu. Jadi kita fokus ke sana. Di awal kita fokus ke branding produknya dulu. Maksudnya gimana cara produk ini dikenal orang dulu lah atau dikenal banyak orang gitu. Kalau udah dikenal, penilaiannya udah banyak, penjualan udah banyak, kita bisa setting harga yang lebih tinggi lagi daripada umumnya. Gitu. Karena kalau udah penilaiannya banyak itu kita udah megang ya atau bersaing itu bukan masalah harga lagi tapi masalah kepercayaan gitu. Di toko ini harga segini dapatnya kayak gini gitu, kepercayaannya segini. Tapi kalau di toko kayak gini dapatnya ini gitu. Jadi masalah tentang loyalitas customer aja. Berarti post order kurang lebih pembeli selesaiin dulu proses pembelian di Shopee. Oke. Otomatis muncul di toko kita. Iya betul. Kita talangin dulu biaya pembelian ke web DA hingga produk sampai ke alamat pembeli. Oke. Terus uang pembelian baru bisa kita terima di saldo Shopee kita. Iya betul banget. Nanti dari saldo Shopee kita kita tarik ke saldo rekening kita. Maksimal setiap harinya 1 kali penarikan dan kalau mau masuk di mau masuk ke rekening kita di hari yang sama, paling lambat jam 10 malam. Lewat dari jam 10 malam, 10.01 aja itu udah masuk ke hari selanjutnya besok pagi. Sekitar jam 8, jam 9 lah. Itu baru baru masuk ke rekening kita. Tapi kalau misalnya masih di bawah jam 10, kita tarik saat itu juga langsung masuk ke rekening kita selama nggak ada kendala ya di Shopee-nya, itu langsung masuk. Nggak ada semenit, nggak ada 5 detik langsung masuk gitu. Itu kalau enaknya di Shopee gitu. Di Shopee itu enaknya putaran dananya cepet teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita itu buat narik Shopee ya, itu buat narik uang ya. Emang semua 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 marketplace juga gitu. Cuman yang enak ya kalau teman-teman udah penjualan udah banyak ya. Itu ada fitur dana cepat nih yang tadi saya tunjukin itu. Mana sih? Masih ada fitur oh iya. Nih, ada fitur namanya dana cepat. Nih teman-teman mungkin sekarang belum muncul ya. Mungkin baru munculnya penghasilan, saldo saya, rekening sama pembayaran. Kalau dana cepat ini yang pernah saya bilang sebelumnya, jadi teman-teman kirim barang hari ini, besok jam 5 sore uangnya udah bisa cair. Setiap jam 5 sore. Setiap jam 5 sore uangnya udah langsung bisa cair. Dengan catatan nggak semua orderan ya, jadi biasanya tuh lebih ke arah orderan yang bayarnya cash atau SP letter atau apa ya, biasanya sih ke cash sih. Jadi kalau COD gitu dia nggak langsung masuk ke dan cepat. Kalau COD itu mesti harus dibayar dulu baru masuk ke dan cepat gitu. Jadi kalau misalnya customer-nya bayar cash nih atau ShopeePay atau mungkin dia bayar transfer bank, itu dia masuk ke catatan saldo dana cepat kita. Jadi kalau dana cepat ini artinya ya kita kirim hari ini nih, besok jam 5 sore atau mungkin kalau misalnya kita kirimnya sebelum jam 5 sore nih. Contoh misalnya kita kirim barangnya jam 12, jam 5 sorenya itu udah bisa diambil gitu, teman-teman. Enak itu kalau di Shopee kalau buat dana cepat ya. Tentunya ada biayanya dan biayanya pun juga kecil banget, teman-teman. Cuman 0,01
0,01 kalau nggak 0,007 gitu kalau nggak salah. Pokoknya kecil banget deh. Jadi kalau teman-teman bayangin ya coba aja gitu kayak hitung-hitungan deh. Kalau 10 juta nih omset kita sebulan 10 juta contohnya, kali 0,07%. Itu aja cuma 7.000 teman-teman, dari 10 juta ya. Dari 10 juta kita cuma bayar 7.000 doang. Berarti kan kecil ya, kurang lebih sih gitu teman-teman. Kalau misalnya 20 ya cuma bayar 14.000, itu kan nggak kerasa teman-teman kalau 7.000 tuh. Kalau dengan nominal 10 juta ya, kecuali kalau 7.000 perbandingan 100.000, itu kerasa banget. Tapi kalau 7.000 dari 10 juta itu kecil banget teman-teman. Jadi kalau harusnya sih aman. Karena kita fokus adalah perputaran uangnya. Kalau di Shopee mainnya ke sana. Itu proses order atau berlaku ke semua metode pembayaran baik via transfer atau online maupun COD. Iya betul Kak. Berlaku ke semua orderan. Jadi prosesnya emang kayak gitu. Kita mau nggak mau harus nalangin dulu. Itu pun juga hitungannya kalau kita nalangin dropship ya itu udah enak banget. Kenapa? Karena kita nge-order barang sesuai dengan yang customer minta. Beda kalau teman-teman misalnya nyetok nih. Kalau nyetok kan kita belum tahu nih apakah nanti yang lakunya varian apa atau varian ini doang yang laku yang ini belum gitu kan. Atau mungkin yang ini lakunya sekarang, yang ini lakunya kapan tahu gitu kan. Nah, itu kan belum tentu. Tapi kalau misalnya teman-teman dropship artinya teman-teman itu ngordernya cuma yang di order sama customer aja. Jadi ada customer misalnya contoh mau beli putel apel rasanya Godfrey sama Ocean Fresh, ya udah teman-teman bisa langsung order Godfrey sama Ocean Fresh itu satu juga. Jadi nggak perlu ada nyetok barang yang berlebih atau memicu kemungkinan ada stok atau mungkin stoknya tuh kayak mati gitu nggak berjalan. Jadi lebih aman teman-teman. Tentunya kalau resikonya lebih aman, omsetnya juga lebih aman gitu. Artinya kalau misalnya yang nyetok itu biasanya perlu perhitungan matang ya, dan berlaku kalau misalnya teman-teman mau penjualan lebih banyak dan itu kalau udah berani ngambil ini keputusan ya. Coba kalau di awal jangan buru-buru langsung nyetok banyak enggak gitu. Coba ya dikit-dikit dulu aja supaya teman-teman tahu produknya gitu. Atau enggak nyetok produk buat live aja deh gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu, sedikit dulu aja supaya teman-teman tahu produknya, terus bisa nge-live-nya. Ntar tinggal teman-teman pelajarin cara jualannya mau offline atau online. Ntar kalau misalnya ada order, kalau misalnya ada order kebetulan stok kita ada, ya tinggal kita kasih atau kita kirim gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, tinggal kita dropship kayak gitu. Sesimpel itu. Dan intinya ini bisnis teman-teman ya. Jadi entah bisnis ataupun kerjaan pasti butuh modal. Bisnis butuh modal buat nyetok, kerja butuh modal buat ongkos, makan siang segala macam. Jadi sebenarnya semua tuh butuh modal teman-teman. Kita pun kerja dapat gaji UMR sebulan juga butuh modal buat ongkos pulang pergi gitu, makan siangnya, belum ada apa gitu di jalan gitu kan. Nah, itu kan berarti kita butuh modal juga. Sama halnya kayak bisnis teman-teman. Butuh juga modalnya. Entah itu buat perputaran uang atau mungkin buat stok produk atau mungkin buat iklan. Jadi nggak ada yang tiba-tiba dapat omset masuk dan udah selesai, nggak gitu teman-teman. Semua perlu proses dan perjuangan dan pengorbanan juga. Jadi nikmati prosesnya aja gitu. Nggak perlu pusing-pusing lah. Kak, kalau seandainya dana saldo di rekening kita nggak cukup untuk order ke pembeli di Shopee, itu gimana ya Kak? Sedangkan kita order ke DA-nya, sedangkan kita order ke DA-nya kan kita talangin dulu. Ya mau nggak mau kita pakai cara pembayaran lain selain selain transfer bank gitu. Atau kalau misalnya emang kurang ya coba minjem dulu gitu. Kalau mau pakai transfer bank ya. Atau kalau misalnya kita punyanya di kris gitu kayak Dana atau apa ya kita bisa bisa aja bayar pakai gitu. Cuma kan kalau misalnya pakai Dana kris gitu kan biasanya ada biaya adminnya yang lumayan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau mau aman bayar pakai rekening aja gitu. Pakai rekening, kartu rekening gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak ada berarti di awal emang kita harus siapin dana khusus buat bisnis. Artinya ya contoh misalnya sedikit-sedikitnya kita siapin di ATM 100.000 gitu. Itu buat khusus buat perputaran bisnis di awal gitu. Karena saya juga dulu mulainya gitu teman-teman. Jadi 100.000 ini jangan kita gunain buat apa-apa kecuali buat bisnis. Sebisa mungkin kalau emang kita misalnya belum punya rekening 2 nih gitu atau cuman baru punya 1 rekening doang ya, kita harus niatin, kita nih mau bisnis loh. Jadi sebisa mungkin ketika kita konsumsi uangnya buat kebutuhan sehari-hari,
kita sisihin atau sisain nih berapa khusus buat bisnis gitu loh, atau berapa berapa khusus buat usaha gitu. Atau kalau misalnya mau lebih rapih, ya teman-teman bikin 2 rekening. Satunya teman-teman rekening khusus buat keseharian, entah kalau misalnya teman-teman dapat kerja, kerja dapat gaji ditaruhnya di situ masuknya, terus nanti teman-teman bikin akun rekening kedua dengan bank yang sama ataupun berbeda. Nah, entar mungkin teman-teman sisain atau nyisihin contoh contoh ya, dari gaji teman-teman sisihin aja 500.000 gitu. Ini emang khusus buat bisnis, entah itu sifatnya mau, belajar, uangnya dipakai buat belajar ya, atau mungkin buat dipakai buat iklan, atau dipakai buat nyetok atau apa. Intinya niatnya ini buat belajar dulu gitu, atau buat belajar usaha gitu. Jangan terlalu berharap kalau misalnya dengan 500.000 ini bakal untung. Jadi teman-teman harus ada modal kayak gitu dulu. Jadi sama halnya kayak gini deh, kayak teman-teman sekolah selama kurang lebih selama 12 tahun. Apakah dengan 12 tahun tiba-tiba kita langsung dapat kerjaan, terus dapat gaji? Enggak kan. Sedangkan sekolah itu 12 tahun itu biayanya nggak sedikit loh teman-teman. Nah sama kayak halnya kayak bisnis. 500.000 itu kecil teman-teman untuk bisnis gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ketika teman-teman udah nyisihin uang itu, ya teman-teman harus ikhlas ke ikhlas, ya harus ikhlasin. Ini buat bisnis, jadi entah itu hasil untuk ke depan ataupun nggak untung, ya itu teman-teman itu resiko teman-teman gitu. Tapi teman-teman harus pastiin jangan berekspektasi tinggi, karena kalau teman-teman berekspektasi, "Oh dengan 500.000 ini gue bakal langsung untung," atau kita bakal langsung ada kemajuan, enggak. Ketika kita udah berekspektasi tinggi dan nggak sesuai, nanti yang ada kita kecewa. Dan itu sebisa mungkin kita hindarin teman-teman. Jadi ketika mulai bisnis, di awal jangan taruh berekspektasi tinggi, tapi yang penting adalah belajar dulu. Teman-teman ketahui dulu alurnya kayak gimana, terus prakteknya kayak gimana, jadi supaya teman-teman tahu celahnya gimana. Nanti kalau teman-teman tahu celahnya gimana, tinggal jalanin aja gitu. Kalau nggak ada yang paham atau kurang paham, tinggal tanya ke mentor, tinggal tanya saya gitu, atau siapa teman sini yang mau sharing juga gitu, bebas gitu. Jadi kayak gitu poinnya. Sebisa mungkin dipisah. Tapi kalau emang belum punya rekening yang sama, ya kayak tadi, niatin di satu rekening ini ada dana yang nggak boleh kita tarik walaupun se-urgent apapun gitu. Karena ini memang khusus buat bisnis gitu. Jadi kita harus bisa manage uang kayak gitu. Supaya kita bisa ada kemajuan di bisnis kita gitu. Karena kan kita mau belajar bisnis nih. Kecuali kalau poinnya kita nggak mau usaha nih atau mungkin punya uang gajian langsung konsumsi aja buat kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari, ya itu nggak apa-apa. Tergantung keputusan teman-teman gimana ngatur manage keuangannya. Cuman kalau emang ada poinnya adalah teman-teman mau belajar bisnis atau usaha ya kayak tadi, sisain atau sisihin uangnya buat khusus buat belajar. Entah itu untung, rugi atau enggak, intinya teman-teman dapat insight baru lah dari hal itu dengan dana yang dipersiapin. Jadi teman-teman bisa lebih aman lah. Itu kalau teman-teman mau ini ya, tentunya bukan zona nyaman teman-teman ya, kalau teman-teman bangun bisnis itu bukan zona nyaman. Karena kita belajar, terus kita cari hal baru, itu bukan zona nyaman teman-teman. Jadi teman-teman perlu bergerak gitu. Jadi bukan bukan yang kayak kita sekedar belajar Shopee langsung dapat order, enggak, teman-teman, enggak kayak gitu. Mesti harus belajar terus-menerus dan praktek juga dan evaluasi juga. Intinya di awal itu jangan berekspektasi terlalu tinggi kalau teman-teman tuh bakal langsung berhasil, tapi coba dulu terus-menerus gitu sampai teman berhasil. Kuncinya adalah kalau masalah kunci ini ya, sustain-nya teman-teman itu adalah dengan ingat teman-teman bisnis mau ngapain sih gitu loh. Tujuannya buat apa gitu, atau ya intinya tujuannya di situlah gitu. Entah tujuannya apa atau dasarnya apa yang bikin teman-teman kuat buat jalan bisnisnya, ya tetap gunain itu. Contoh misalnya teman-teman mau belajar bisnis karena contoh ya, mungkin karena masih muda, masih pengen tahu tentang usaha juga, atau mungkin pengen belajar lebih manage keuangan dengan cara berbisnis gitu, contoh ya. Atau mungkin, mau dapat tambahan pendapatan sampingan di luar pekerjaan pokok utama, atau mungkin apa gitu, ya bolehlah. Jadi disesuaikan dengan, objektif teman-teman mau tujuan buat apa gitu. Intinya teman-teman harus bisa manage itu, mulai dari semangatnya, mood-nya, keuangannya, kalau apa, terus arus kas uang masuk, uang keluarnya, pokoknya semuanya di-manage lah. Dia itu teman-teman yang ngatur, bukan saya gitu. Karena kan ini urusan teman-teman juga, kayak gitu. Oke, next, ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa ya?
Lagi-lagi. Boleh. Wah, motivator banget ya. Suka saya itu. Iya. Ini mau tanya, dasar apa sehingga kemarin saya kok bisa masuk ke top 5? Aku pengen tahu itu. Padahal saya kan juga mau istilahnya penasaran, pengen belajar bagaimana cara jualan. Mesti Mas Gosi harus menjawab. Terus yang kedua, di urutan kedua itu kan ada nominalnya toh. Saya ingin tahu itu apakah itu nanti akan ditransfer atau bagaimana seandainya itu ya mau tak pakai buat belajar ngiklan. Oke, makasih, silakan dijawab. Oke. Itu yang top kemarin itu ini ya, itu berdasarkan omset ya. Artinya berdasarkan omset selama teman-teman kurang lebih sebulan belakangan inilah udah order berapa. Jadi ketahuan tuh siapa-siapa aja dan orang-orang ini biasanya kalau misalnya emang masih aktif ya, biasanya nih, itu kalau misalnya masih aktif dan konsisten itu bakal dilirik sama DA dan mungkin kalau berprestasi nanti bisa ditunjuk kayak saya jadi mentor juga. Arahnya ke sana sebenarnya. Jadi supaya tahu nih mana member yang berprestasi yang kira-kira bisa dijadiin contoh buat member yang lainnya juga gitu. Jadi bukan arahnya dapat insentif tambahan dari DA ya, bukan. Bukan gitu. Cuman lebih ke kayak motivasi buat teman-teman semua kalau misalnya teman-teman punya prestasi atau teman-teman semangat di sini semua gitu ya. Artinya punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya dan teman-teman bisa share kayak saya gini, misalnya saya bisa jualan di Shopee. Nah, itu teman-teman nanti bisa dilirik sama DA buat jadi agen lah contoh misalnya atau mungkin mentor gitu. Yang tentunya ini pasti dapat fee tambahan karena kan teman-teman sini diundang gitu, kayak saya pun pribadi juga diundang teman-teman. Jadi saya itu bukan asal kayak daftar jadi mentor, enggak gitu. Saya dulu nggak ada keinginan sama sekali, saya tuh cuman fokus belajar aja. Kebetulan waktu itu di-spill sama Mas Abi. Ada yang teman-teman sini mungkin ada yang tahu Abi Yazid ya, tapi sekarang udah nggak begitu fokus banget. Tapi dia tetap masih jadi agen kok gitu, artinya masih aktif gitu. Tapi walaupun nggak seaktif dulu ya, gitu. Bukan distributor lagi. Nah, itu dia nge-spill saya karena saya tuh orderan cukup lumayan gitu kan ya. Saya pun juga sebenarnya nggak pernah ngasih tahu omset saya di Shopee berapa sih gitu. Cuman mungkin karena cerita-cerita gitu sama si Abi, terus kebetulan di notif. Abi itu kan deket sama orang DA gitu, sama Mak Gomay, sama sama Om Ben gitu kan ya. Terus dia cerita gitu kan, terus di notif, akhirnya saya dipanggil lah gitu kan ya, terus diajak ngobrol dan akhirnya ya jadilah saya mentor gitu kan, karena kan dari sekian banyak orang yang di Shopee yang benar-benar berhasil, yang mungkin sampai sekarang masih eksis tuh, ya salah satunya saya gitu, dibanding dengan yang lainnya. Mungkin ada yang udah nggak main Shopee lagi, atau mungkin yang Shopee-nya udah kalap, atau gimana, atau mungkin kalau saya tuh masih sampai sekarang masih alhamdulillah masih konsisten. Jadi makanya masih dipercaya buat bisa sharing ke teman-teman semua gitu. Alhamdulillahnya begitu. Jadi teman-teman maksudnya di sini masih bisa dapat ilmu update kok. Dan sebenarnya nggak cuma dari saya doang. Ya kayak dari Kak Levi itu juga masih update teman-teman. Di Kak Levi itu bahkan dia juga main Tokopedia juga yang fokusnya dia gitu. Jadi selain Shopee, Tokopedia juga dia fokusin gitu kan. Kalau saya dia emang full fokus Shopee, makanya kenapa saya Shopee-nya tuh emang paling inilah gitu, paling dilirik tuh karena hal itu. Karena emang saya orangnya tipenya fokus ke satu hal, tapi saya benar-benar jadiin sampai jadi gitu. Nah, itu kenapa saya Shopee-nya bagus ya karena itu. Jadi poinnya ya itu sebenarnya. Oke. Terima kasih infonya. Oke, sama-sama. Intinya tetap semangat belajarnya, entah tujuannya apa, teman-teman ikut di sini intinya semangat belajar terus gitu, jangan lupa prakteknya, jangan lupa, terus evaluasi juga. Terus kalau misalnya ada yang kurang tahu bisa tanya jawab, tapi intinya adalah eh, jangan terlalu ngandelin orang lain ya, ataupun kayak saya ini, makanya tanpa saya gitu jadi nggak bisa jalanin Shopee-nya, atau tanpa saya jadi enggak. Jadi intinya jangan terlalu berharap, jangan terlalu berekspektasi tinggi, jangan terlalu ngandelin orang lain. Pokoknya teman-teman sebisa mungkin andelin andelin diri teman-teman sendiri buat bisnisnya. Karena ketika teman-teman terlalu berharap orang lain, atau terlalu bersandar sama orang lain, atau terlalu berekspektasi tinggi, itu pasti gagal teman-teman. Karena saya udah pernah nyoba gitu, jadi saya terlalu bergantung sama orang lain, akhirnya bisanya nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya sebisa mungkin saya jadinya berusaha secara dewasa ngambil keputusan buat ngambil kendali diri, buat saya tuh buat bisa mandiri, buat
kayak belajar, habis itu eksekusi prakteknya gitu, habis itu eksekusi evaluasinya. Itu saya lakuin sendiri tanpa ada dorongan dan motivasi orang lain. Karena kalau bukan kita yang mulai, ya siapa lagi gitu. Itu saya pelajarin dari pengalaman-pengalaman kegagalan saya sebelumnya gitu. Ketika saya terlalu bergantung sama orang lain, ketika saya terlalu berekspektasi sama si A, sama si B gitu. Saya ngasih uang ke dia, dia bakal jalanin, ternyata enggak kayak gitu, teman-teman. Ternyata emang butuh banget kalau di awal itu kita sendiri yang jalan gitu. Nanti ketika udah berhasil ya mungkin kita bisa rekrut orang lain kayak gitu, buat jalanin bisnisnya. Oke, next ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin beneran nggak ada nih atau gimana, teman-teman? Kalau emang udah nggak ada, kita tutup nih. Karena kebetulan mungkin kurang lebih udah sejam ya kita Zoom-nya. Dari jam 2.10 tadi ini jam 2, dari jam 21.10 kita udah sekarang udah jam 2.16. Nggak apa-apa gitu. Yang penting intinya selama Zoom terakhir ini teman-teman udah dapat poin-poinnya apa aja gitu. Atau kalau sebenarnya kalau misalnya masih bingung, tanya aja sih. Atau ada yang mau tanya lagi? Malam Kak Gozi. Oke. Ya. Iya, Kak, nanya kemarin kan ada apa order ke WA, terus ditransfer, itu status pesannya kan gudang awalnya udah gudang, terus besoknya send, berarti kan terkirim gitu kan. Terus ini udah ada Iya. 5 belum nyampe gitu barangnya. Masuknya ke ini ke penjualan langsung gitu. Penjualan langsung ke alamat saya gitu. Alamat saya lah. Terus mau apa ya sampai di mana lah gitu paketnya kan nggak bisa, itu gimana ya Kak ya. Terus saya lihat di detailnya katanya menunggu resi, maksudnya menunggu resi itu apa, barang itu sampai atau gimana, maksudnya ketika barang itu nyampe ke rumah kita gitu atau gimana? Oke. Ini orderan Shopee atau orderan pribadi atau orderan customer kakak atau gimana? Pribadi. Oke, pribadi gitu. Pakai JNT ya? Iya, JNT. Berarti penjualan langsung ya? Iya, penjualan langsung. Kalau misalnya udah desain itu dia pasti bakal muncul ininya apa? Nomor resinya gitu di ininya apa di pesanannya. Ini orderannya dari kapan? Orderan tanggal 5 ya? Iya, tanggal 5. Oh, berarti udah dikirim udah lama kan? Iya. Berarti emang lagi jalan gitu. Kalau buat cek nomor resinya itu ada di pesanannya. Di Kalau pesanan di mana? di pesanannya itu dicek aja di bagian rincian pesanannya. Atau mungkin kalau misalnya masih bingung, coba chat ke ininya, chat ke mana? Chat ke KCS CDA, terus sertain nomor ID ordernya, terus tanya ini nomor resi kurirnya berapa gitu supaya kita bisa tahu gitu, supaya kita bisa pantau. Supaya bisa kita melacak gitu ya Kak. Iya, supaya kita bisa cek nantinya gitu. Soalnya kadang ya, kalau kita order ya cuma biasa sih ada ya. Cuma kalau emang ternyata kasusnya nggak ada gitu, nggak ada nomor resinya, berarti mungkin lagi ada bug atau kesalahan gitu. Nah, coba chat CSDA-nya gitu kan. Pokoknya chat aja, tapi bukan chat yang live chat ya, yang tiket. Bukan yang live chat tapi yang tiket. Terus masukin atau tanya, ketik keluhannya apa, terus jangan lupa kasih nomor ordernya gitu. Jadi nomor ordernya berapa nih, misalnya 1 2 3 4 gitu loh. Itu jadi disetain juga, Kak. Contoh misalnya gini kata-katanya. Kak mau tanya ini, saya kan udah dikirim dari hari kapan tahu gitu. Nomor ordernya 1 2 3 4, jangan lupa pakai hashtag atau pagar 1 2 3 4 gitu ya. Terus tapi kok belum nyampe juga ya di saya, kata itu nomor resinya berapa sih biar bisa saya ceknya gitu. Nanti pasti dikasih gitu. Nanti biasanya kalau misalnya kita ngajuin keluhan di tiket pasti dijawab.
dari ininya ya, dari tiketnya ya gitu ya, melalui tiketnya itu kita tanya gitu ya. Iya. Oh, Iya, jadi kalau misalnya ada keluhan tuh kita dari tiket itu, karena biasanya tuh kalau misalnya ada pengiriman tuh pasti kelihatan kok ininya apa, nomor resinya gitu. iya di situ soalnya Karena saya kayak juga dulu yang udah begitu ya. kayak apa menunggu resi gitu kan sampai Menunggu resi, sekarang tapi lagi udah lama sebenarnya dikirimnya. udah kemarin sih ordernya hari Rabu terus Pada transfer Rabu kan lalu. Rabu minggu lalu gitu terus statusnya kan udah gudang gitu kan gudang terus besoknya Kamis udah send gitu. Oh, oke. Udah terkirim gitu kan sekarang belum sampai gitu. Belum sampai. Ordernya banyak kan, Bu? Atau gimana? Enggak begitu banyak. Oh, berarti harusnya masih di tengah jalan itu kayaknya. Masih di tengah jalan. Bisa jadi kan. Tapi yang jelas kalau udah stand itu biasanya udah dikirim, soalnya dia pasti nyertain resinya juga gitu. Nah, kalau buat minta ininya, kalau emang nggak ada ya tulisannya yang nggak ada ininya, coba chat ke ini aja, chat ke CS-nya ya, tapi lewat tiket. Lewat tiket ya. Klik buat tiket, terus arahinnya ke ini, ke admin DA gitu. Admin jangan ke satu disebut, ntar arahin ke admin, nanti tulis keluhan apa aja, terus kalau misalnya mau masukin bukti screenshotannya, dia screenshot aja orderannya gitu, orderan nomor berapa gitu. Ini saya mau ngecek nomor resi cuman nggak ada tulis resinya gitu. Ntar Pak ini di follow up, kita dikasih nomor resinya gitu. Kayak gitu. Coba kasih Kak. Oke. Kak, maaf, untuk link tutorial bikin harga cek itu masuknya link yang mana ya di channel Telegram? Di link promosi, Kak. Pokoknya Kakak coba cek aja ke materinya, terus di scroll ke atas ya, yang di channel materi itu kan sebenarnya udah ada gitu loh. Karena sebenarnya itu semua materinya udah ada. Jadi Kak udah tinggal scroll aja ke atas gitu karena misalnya ada materinya, terus tinggal lihat-lihat aja gitu. Ini yang kemarin di share itu yang buat khusus buat link upload produk tuh yang mana gitu, atau buat promosi saya tuh yang mana, itu tuh ada kok. Selama kita udah masuk materinya itu ada. Tapi kalau misalnya kita belum masuk materi ya belum ada gitu. Intinya di channel marketing di channel materi itu kalau di scroll ke atas kan ini kelasnya udah berakhir ya, artinya semua materi udah, itu tinggal di scroll aja atau mungkin klik aja pencarian link harga coret. Nah, kalau harga coret itu masuk ke promo toko, jadi coba di pencarian klik aja promo toko, nah itu ntar pasti ada linknya. Nah, kalau promo toko itu udah pasti harga coret. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di channel materi itu ada tulisan promo toko, berarti itu promo buat khusus harga coret gitu, harga coret produk. Tadi itu ada kok, ada videonya buat cara tutorial bikinnya gimana. Nggak gampang kok teman-teman. Ntar coba aja di pencarian di marketing, pencarian di channel materi, di pencarian klik aja promo toko, ntar muncul. Cari promo toko yang ada link video YouTube-nya. Nah, itu pasti ada tutorialnya. Next, ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Tentang Shopee atau mungkin web DA. Kalau masih ada yang bingung ya, nggak apa-apa. Cukup? Atau ada yang masih mau tanya? Oke, kalau kayaknya nggak ada respon, berarti cukup. Saya rasa cukup teman-teman ya buat malam hari ini. Beneran nggak ada yang mau nanya lagi kan? Atau ada yang mau nanya? Kalau nanya nggak apa-apa, nanya aja langsung. Terima kasih pencerahannya. Iya, sama-sama.
belum ada lagi ya. Berarti saya rasa saya anggap cukup ya teman-teman ya buat evaluasi malam hari ini. Jadi saya sempat jelasin juga kelebihan di Shopee itu enaknya di putaran dananya itu cepat banget teman-teman. Jadi nggak perlu ragu lah sebenarnya. Kayak kalau teman-teman udah dapat fitur dana cepat nih, yang ini nih, yang di kiri ini nih, yang tulisan new nih, itu setiap jam 5 udah pasti. Setiap jam 5 sore itu udah pasti dana masuk ke saldo penjual kita. Selalu ada lah gitu. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir di Zoom evaluasi kita malam hari ini. Ini benar-benar teman-teman, jadi Zoom evaluasi perpisahan. Jadi mungkin untuk kelas reaktivasi ini kedepannya mungkin belum ada lagi. Cuman mungkin kemungkinan kalau kelas intermediate yang mungkin ada nanti yang mungkin. Karena kan kemarin bilangnya kalau misalnya lulus kelas basic nanti kemungkinan besar ada kelas intermediate. Cuman nggak tahu nih ntar kelas intermediate kayak gimana dan harus kayak gimana. Dan apa aja saya juga belum tahu. Karena saya belum di-spill. Jadi sementara ini masih kelas basic aja. Jadi paling itu aja teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir di Zoom evaluasi kita malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua dan sampai jumpa mungkin di kelas selanjutnya atau mungkin di Telegram ya kalau teman-teman mau bertanya. Masih terbuka kok saya kalau misalnya mau tanya. Mau konsul juga oke-oke aja gitu. Selama saya ada waktu luang juga nggak apa-apa. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang buat malam hari ini udah ikut Zoom-nya, yang dari tadi nungguin. Saya kelamaan mungkin nungguin sekitar 10 menit ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sorry. Sebelumnya, yang penting sampai situ dulu. Makasih banyak. Zoom malam hari ini kita cukup dan sudah sampai sini dulu teman-teman. Makasih banyak teman-teman semua. Dah, yang mau live saya persilakan buat live.